Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Ira Yulia Fitri dari SMA Islam Terpadu Mutiara akan menyajikan video simulasi pembelajaran daring di masa pandemi. Yuk intip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ala ni'ami, salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Ada yang tidak datang? Hadir semua nampaknya ya? Ya, Bu. Oke, nanti kita absen terakhir. Nah, ini pertemuan kedua ya materi kita, yaitu materi pernikahan. Hari ini dalam materi pernikahan kita akan membahas perbandingan dari hukum Islam, kemudian kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, alhamdulillah ya, pastinya di masa pandemi kita masih punya kesempatan untuk belajar tatap muka lewat media ya, Zoom. Alhamdulillah, itu patut kita syukuri. La in sakartum kata Allah la azidannakum. Sesungguhnya kalau kita bersyukur, mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita miliki itu kita hendaknya terbebas dari wabah yang hari ini ada. Baiklah, materi kita ini perbandingan komparasi antara Undang-Undang Nomor 174 dengan hukum Islam dan serta kompilasi hukum Islam. Nah, kenapa kita mesti membahas ketiganya ini? Kenapa nggak hukum Islam saja? Sebagai warga negara yang baik, tentunya aturan negara mesti kita jalankan. Apa dasarnya? Dasarnya surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ketaatan kita terhadap ulil amri salah satunya adalah undang-undang yang berlaku di daerah kita. Apakah berbeda dengan hukum Islam dia? Maka perlu kita bahas bersama. Mana yang mesti kita ikuti? Apakah ketiga-tiganya bisa kita ikuti atau hanya salah satu di antara ketiganya? Nah, ini dasar kenapa kita mesti membahas tentang Undang-Undang Nomor 174, kompilasi hukum Islam dan hukum Islam atau syariat kita sendiri tentang pernikahan. Oke? Siap untuk belajar? Siap. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita peserta didik mampu menganalisa tentang ketentuan yang tiga itu. Jadi itu tujuannya. Dengan metode apa kita bahas? Dengan metode komparasi. Kita bandingkan ketiganya di hukum Islam, kemudian Undang-Undang 174 dan KHI. Oke, sebelum memulai pembelajaran, sebelum masuk ke pelajaran, aturan pembelajaran kita tentunya tetap ya seperti hari-hari pembelajaran kita sebelumnya, yaitu kameranya tetap menyala, kemudian mikrofonnya sesuai kebutuhan, ada masanya mungkin kamu matikan, kemudian kita akan melakukan diskusi di kelompok diskusi kita masing-masing. Nah, masing-masing kelompok diskusi tentunya harus menunjuk juru bicara nanti ketika kita komparasikan. Durasi waktu diskusi hanya 15 menit. Kemudian selesai diskusi kita kembali ke Zoom yang awal. Nah, waktu diskusi 15 menit ini 5 menit kamu gunakan untuk literasi atau membaca. Apa yang dibaca? Materi yang sudah Ibu kirimkan di Zoom-nya. Undang-Undang Nomor 174 itu,
kemudian kompilasi hukum Islam, kemudian syariat Islam sendiri tentang pernikahan yang udah kita bahas minggu lalu. Jadi ketiganya dibaca dahulu 5 menit, diulang dulu bacanya, lalu 10 menit terakhir akan kita diskusikan di kelompok masing-masing ya. Oke, apa yang dicari? Ada 4 hal yang kamu cari dalam ketiganya itu. Pertama yang akan dicari adalah pengertian dari masing-masing, kemudian rukunnya apa, syaratnya apa, putusnya pernikahan, bagaimana aturan masing-masingnya, kemudian prosedur pernikahan dari masing-masing ketentuan itu bagaimana. Oke, paham? Bisa dipahami? Paham. Nah, sekarang kita akan lanjutkan diskusinya di kelompokmu masing-masing. Di kelompok diskusimu masing-masing. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Di masing-masing kelompok nanti Ibu akan masuk ya, menjelaskan, kemudian meninjau kamu paham atau tidak dengan yang akan kita bahas. Oke, kamu akan dibagi, silahkan berdiskusi di kelompok masing-masing. Oke, Assalamualaikum. Kelompok 2 ya. Ya, Bu. Ya, kelompok 2 membahas tentang kompilasi hukum Islam ya. Ya, Bu. Ya, di kompilasi hukum Islam ini udah tahu apa yang mau dicari? Pengertiannya kan, Oh ya, pengertian, rukun dan syarat, sampai prosedur pernikahan. Ini yang mau dicari. Setelah 15 menit, nanti kamu akan dikembalikan ke kelompok utama. Nanti di sana kita komparasikan, kita bandingkan ketiga-tiganya. Diskusi ya, selamat berdiskusi ya. Ibu akan meninjau kelompok yang lainnya, oke? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah dapat apa yang mau dicari masing-masing kelompok ya? Sudah, Bu. Sudah, mari sama-sama kita bahas agar kelompok yang lain juga paham apa yang sudah dibahas oleh kelompoknya masing-masing. Jadi dalam sistem komparasi ini kita bandingkan ketiga-tiganya. Nah, silakan kita bahas yang pertama terlebih dahulu adalah masalah pengertian nikah ya. Dari pengertian nikah dulu ya kita bahas. Dia akan menjelaskan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian perkawinan. Di pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Ya. perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, oke. Jadi itu ya, ini kita lihat di layar pengertian dari masing-masing sudah kamu utarakan tadi semuanya, pengertian undang-undang, kompilasi, dan hukum Islam. Kira-kira dari ketiganya itu titik perbedaannya kira-kira di mana? Ada yang berbeda atau sama saja? Ada yang berbeda, Bu. Nah, bedanya di mana? Oh, kalau KHI dan hukum Islam ada yang berbeda? Enggak ada, Bu. Sama, hampir sama ya. Oh ya, sama-sama akad ya. Kalau di Undang-Undang Nomor 174 apa bahasanya? Ikatan lahir Oh, ikatan lahir batin. Jadi kenapa mereka kira-kira berbeda? Yang di UU nomor 1 tahun 1974 itu berlakunya bagi semua warga negara Indonesia. Tidak peduli Itu dari dia. dari mencakup semua agama. Ah, itu dia. Udah kita bahas ya dari mulai pengertian, rukun, syarat, kemudian bagaimana putusnya perkawinan, kemudian prosedur pernikahan. Kira-kira dari keempatnya itu yang paling berbeda apa? Di bagian mananya yang paling berbeda? Di bagian prosedur pernikahan. Kalau di hukum Islam, prosedur pernikahannya terpenuhi syarat dan rukun, orang sudah bisa menikah ya. Ya kan? Yang dibahas tadi, kalau dalam
Undang-Undang Nomor 174 dan kompilasi hukum Islam, karena dia berlaku di Indonesia tentu harus ikut aturan Indonesia. Selesai pembelajaran kita, ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Nggak ada. Nah, untuk menilai sejauh mana kamu mengerti dengan apa yang sudah kita bahas, kita lanjut ke kuis ya. Ada 10 buah soal terkait materi kita hari ini, silahkan diisi kuisisnya. Oke. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Kuisisnya alhamdulillah semuanya benar, hanya satu yang salah ya, Mahira. Barangkali itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu sehingga kita bisa tatap muka. Sebagai moto selalu pembelajaran kita, pelajari, pahami, amalkan, dan ajarkan ya. Nah, pembelajaran kita minggu depan kita akan bahas akibat pernikahan. Ada hak dan kewajiban suami istri, pastinya dalam akibat pernikahan mungkin akan ada anak. Nah, berikutnya praktek pernikahan dalam masyarakat. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerjasamanya. Kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, itu dia. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Motonya pelajari, pahami, amalkan dan ajarkan. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.